Ada tiga hal yang menjadi landasan kita di dalam beragama ini. Yang pertama adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah keimanan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah keimanan kita terhadap seluruh risalah yang dibawa oleh Nabi kita, baginda Nabi besar Muhammad SAW. Maka tidak dikatakan seorang muslim ketika dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dikatakan dia sebagai seorang muslim ketika dia tidak mengimani dan mencintai baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan tidak pula dikatakan sebagai seorang muslim ketika dia tidak mengimani, tidak mencintai, bahkan membenci risalah-risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Jadi ketiga hal ini, keimanan dan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian keimanan dan kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kecintaan dan keimanan kita kepada seluruh risalah yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW, ini adalah tiga landasan utama di dalam beragama ini. Dan ini adalah merupakan konsekuensi dari syahadat kita. Ini adalah merupakan konsekuensi dari keimanan kita. Ini adalah merupakan konsekuensi dari keberadaan kita sebagai seorang muslim. Dan konsekuensi ini menuntut kita untuk senantiasa berupaya benar-benar di dalam menjaga kemurnian akidah ini. Karena kemurnian akidah ini adalah merupakan satu hal yang akan menjadi bekal kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akidah ini adalah hal yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Keimanan kita ini adalah merupakan harta yang paling berharga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya. Karena dengan keimanan inilah dan keimanan yang benar inilah kita akan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jannahnya, surganya. Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quranul Karim, Allah senantiasa mengatakan bahwa orang-orang yang berhak menghuni surga adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Innal ladina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka adalah makhluk terbaik. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Jadi balasan bagi mereka, balasan bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Yaitu mereka akan berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan mereka akan kekal berada di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu'an dzalika liman khasyya rabbah. Allah ridha kepada mereka, dan mereka pun ridha, mereka puas, mereka bahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dzalika liman khasyya rabbah. Yang demikian ini, surga yang demikian penuh dengan kenikmatan itu hanyalah diperuntukkan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah hanya menyediakan surga itu bagi mereka-mereka yang beriman dan beramal soleh. Beriman tentu di sini maksudnya adalah keimanan yang benar, keimanan yang tidak ada cacat. Maka definisi keimanan itu sendiri sebenarnya adalah tasdikul jazim, pembenaran yang pasti. Tidak dikatakan beriman ketika pembenaran itu tidak merupakan satu hal yang pasti. Maka pembenaran kita terhadap rukun iman yang 6, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beriman kepada para malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya, kemudian beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga beriman kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Ini adalah harus merupakan satu keimanan yang mutlak, pembenaran yang pasti dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Jadi itulah yang disebut dengan keimanan. Maka ini harus dijaga. Harus dijaga kemurnian akidah ini. Dan ini adalah merupakan satu hal yang prinsip di dalam beragama. Maka ketika ada pihak dari luar Islam
yang kemudian mencoba untuk mencampur dan mengatur persoalan akidah ini, tentu ini adalah merupakan hal yang sudah melampaui batas-batas toleransi. Ya, kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu ya, PGI atau Persekutuan Gereja Indonesia ini berkirim surat kepada Menteri Agama ya, dan meminta agar Menteri Agama merevisi ya, buku-buku pelajaran agama bagi anak didik kita di sekolah ya, terutama terkait dengan hal-hal atau materi yang menyangkut kitab Injil dan Taurat ya. Dan ini tentu bukan sesuatu yang harus bisa diterima begitu saja. Ini tidak boleh kita terima begitu saja, karena ketika kita bicara tentang Injil dan Taurat, ya, tentu landasannya adalah Al-Quranul Karim. Ya, dan pemahaman kita, pemahaman Islam tentang Injil dan Taurat sudah pasti berbeda ya, dengan pemahaman agama lain terhadap Injil dan Taurat. Ya. Demikian juga dengan pemahaman kita tentang Nabi Isa, misalnya, pasti berbeda ya, antara Islam dengan agama selain Islam. Jelas bahwa di dalam Islam dikatakan atau difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul huwallahu ahad." Ya, bahwa Allah itu satu, Allah itu Maha Esa. Ya. Maka di dalam ayat yang lain kemudian Allah katakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalasa." Sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu dari yang tiga. Ya. Atau dalam ayat yang lain ketika Allah katakan, "Laqad kafara alladziina qalu innallaha Isa ibnu Maryam." Ya. Jadi sungguh telah kafir orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Isa ibnu Maryam. Ya. Isa ibnu Maryam. Jadi ini akidah ya, ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah merupakan ajaran Islam ya, yang tidak boleh dirubah, artinya tidak boleh dikompromikan ya. Jadi ini salah satu contoh bahwa keimanan kita sebagai seorang muslim itu harus merupakan pembenaran yang pasti ya, dan tidak bisa diganggu gugat ya, apa yang telah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, maka ketika kita bicara soal toleransi, ya, yang dimaksudkan di dalam Islam adalah toleransi antar umat beragama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam beragama. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy. Karena sungguh telah jelas ya, mana yang lurus dan mana yang sesat. Ya, lakum dinukum waliyatin. Bagi kalian agama kalian, dan bagi kami adalah agama kami. Ya, dan kita memang diajarkan untuk hidup berdampingan dengan baik dengan pemeluk agama apapun. Ya, tapi ketika kita bicara tentang hal-hal yang prinsip dalam beragama ini, ya, misalnya ketika kita bicara tentang keimanan, ya, tentang akidah ini, maka ini adalah satu hal yang tidak bisa dikompromikan. Ya, demikian. Jadi satu hal yang harus kita sadari, yang harus menjadi pemahaman kita dan bahan renungan bagi kita adalah bahwa akan terus ada pihak-pihak yang mencoba untuk menyeret kaum muslimin ini kepada pemahaman-pemahaman yang tidak sesuai dengan akidah Islam. Ya, akan terus ada pihak-pihak yang akan terus menyeret umat Islam ini kepada pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Ya. Contohnya adalah bahwa umat Islam ini tidak akan pernah berhenti untuk diseret untuk mengikuti faham sekulerisme, misalnya, ya, atau faham pluralisme, ya, juga faham liberalisme. Sekulerisme adalah faham yang memisahkan agama dari kehidupan, fasluddin anil haya wa fasluddin anid daulah. Ya. Pluralisme adalah ajaran yang menyamakan semua agama, ya, sehingga semua agama dianggap benar, semua agama dianggap baik. Ya, ini ajaran pluralisme, ajaran yang disebut dengan pluralisme yang dirancang oleh seorang filosof Barat yang bernama John Hick. Padahal jelas Allah Subhanahu wa taala mengatakan innaddina indallah al-Islam. Dan juga satu hal yang kita harus waspadai bahwa akan terus ada orang-orang yang menyeret umat Islam ini ke dalam ajaran yang disebut dengan liberalisme, ya, atau di dalam bahasa Arab disebut dengan al-hurriyah, ya, satu pemahaman yang menuntut
adanya kebebasan tanpa batas di seluruh aspek kehidupan. Maka satu hal yang menjadi kewajiban bagi kita sebagai kaum muslimin adalah kita harus tetap menjaga kemurnian akidah ini. Ya, kita harus terus berupaya untuk melindungi akidah, baik bagi diri kita pribadi maupun bagi anak-anak kita, bagi seluruh keluarga dan saudara-saudara kita, agar kita menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan keimanan yang benar, ya, dengan keimanan yang benar-benar merupakan satu tasdikul jazim, pembenaran yang pasti. Dan satu hal lagi, mengapa kemudian kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperintahkan untuk terus-menerus berdoa, memohon hidayah kepadanya, ihdinas siratal mustaqim, ya, agar kita tetap berada dalam keselamatan dalam beragama ini, agar kita tetap berada dalam keselamatan dalam berakidah ini.